Saya berdiri di sini bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu, karena saya tahu Bapak Ibu ini mungkin yang lebih tahu daripada saya. Apalagi cuma materi budaya positif, mungkin Pak Waka lebih memahami. Ya, jadi saya di sini hanya ingin berbagi tentang materi-materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, salah satunya yaitu materi tentang budaya positif. Hal ini bukan hal yang baru lagi ya buat kita, karena sebenarnya kita telah menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan, ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang ini kita kan sudah di kurikulum merdeka ya. Di kurikulum merdeka itu kita selalu berpatokan dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Jadi tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi segala potensi yang ada pada anak-anak itu kita tuntun sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai diri mereka sendiri sebagai anggota masyarakat ataupun individunya. Seperti itu ya. Jadi untuk perubahan di sini, ingat kita hanya menuntun. Sebenarnya memang tugas dari pendidik itu kita menuntun. Jadi apa yang ada pada anak, potensi-potensi kayak seperti Radit itu kan berpotensinya di bidang kesenian ya. Itu sebenarnya yang kita tuntun. Kita tuntun mereka supaya mereka nantinya dapat mengaplikasikan apa yang mereka punya itu di dalam kehidupannya. Dan dalam menuntun ini, kita tidak serta-merta ya. Namanya menuntun pasti mulai dari hal-hal kecil dulu. Tidak boleh juga kita langsung secara instan ya. Jadi kita bergerak secara perlahan-lahan. Nah, di sini ada perubahan, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, dalam stimulus respon itu, selama ini kita selalu berpikir bahwa kebutuhan itu setiap orang itu sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, setiap kebutuhan orang itu dia berbeda-beda. Contohnya kebutuhan Pak Waka sekarang kan beda dengan kebutuhan yang ada sama kita. Mungkin Pak Waka lebih butuh orang-orang yang terdekatnya untuk berada di sampingnya ya. Sementara kalau kita mungkin kebutuhan yang kita berbeda lagi. Jadi setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Yang kedua, semua pada stimulus respon kita itu mengetahui semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi dikatakan di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa yang kita lihat, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan pasti berbeda dengan yang Ibu Riani pikirkan. Jadi ada perbedaannya antara satu orang dengan orang yang lain. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, itu kita hanya berusaha memahami pandangan orang tersebut itu tentang dunia. Jadi pasti pandangan kita ini berbeda-beda ya setiap orang. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kebanyakan yang kita lihat di siswa ya. Berperilaku buruk itu kita lihat dia sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau di teori kontrol, semua orang yang berperilaku itu ada tujuannya. Contohnya emus. Mungkin dia selalu datang terlambat karena memang tujuannya itu perilakunya itu dia itu suka kebebasan. Beda dengan orang-orang yang biasa kita ikat ya. Kita biasa bisa kita kontrol. Oh, dia harus begini. Padahal itu sebenarnya tidak bisa. Karena setiap perilaku apa yang dilakukan orang itu pasti memiliki tujuan masing-masing.
Walaupun perilaku itu menyimpang, pasti ada tujuannya. Entah dia mencari perhatian dari kita. Kebanyakan anak-anak seperti itu ya, mencari perhatian dari guru atau dari temannya. Pokoknya dia suka orang melihat, oh inilah kita. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Hanya saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Contohnya lagi di EMUS ya. Saya waktu perwalian kelas 8, saya itu selalu bilang sama dia, EMUS tidak boleh datang terlambat, tidak boleh datang terlambat. Tapi nyatanya tidak ada perubahan. Begitu juga sama Pak Ranto, mungkin perubahannya tidak langsung. Selalu kita bilang, EMUS jangan datang terlambat, jangan datang terlambat. Ada yang bikin begitu. Seperti itu ya. Karena sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol mereka. Kita itu bukan mengontrol mereka ya, tetapi mereka yang memberikan izin kepada kita untuk mengontrol mereka. Jadi mereka yang memberikan izin. Kalau anak tersebut tidak memberikan kita akses untuk mengontrol mereka, apapun yang terjadi tidak akan sama dia. Karena memang dia pikir kita kayak gini. Biar lagi mau dikontrol bagaimana? Ada yang kita model begini. Seperti itu ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi masih berhubungan dengan yang tadi juga. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini intinya kita harus berkolaborasi. Jadi dalam menghadapi anak atau menerapkan budaya positif itu kita tidak bisa cuma saya sendiri, cuma Pak Ratno sebagai pembina OSIS atau Pak Abrai sebagai pembina kesiswaan, itu tidak ya. Untuk menciptakan disiplin itu harus kita semua, harus kolaborasi dari kita semua. Tidak boleh cuma satu dua orang. Karena di sini disiplin ini untuk kita semua, bukan cuma untuk saya pribadi atau Pak Ratno atau Pak Abrai. Selanjutnya dalam stimulus respon mengatakan itu model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau di stimulus respon ada dua pilihan. Dia itu kalau bukan menang pasti dia kalah. Tetapi kalau di teori kontrol model berpikirnya itu adalah menang dan menang. Jadi semua apa yang dilakukan itu pasti ada tujuannya dan tujuannya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, itulah perubahan-perubahan yang ada di dalam paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin ini menurut kita apa sih itu disiplin? Menurut Bapak Ibu, apakah itu disiplin itu? Selain melihat di layar ya. Menurut pemahaman Bapak Ibu semua, apa itu disiplin itu sebenarnya? Kenapa kita menerapkan disiplin? Apa yang telah kita buat kepada siswa supaya siswa menerapkan disiplin itu? Apa dulu makna disiplin? Ya? Tepat waktu, aturan, apa lagi? Ya, jadi kita selalu melibatkan disiplin itu dengan aturan, dengan kepatuhan, dengan tata tertib, seperti itu ya. Padahal kalau menurut Diana itu, disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah proses belajar. Belajarnya itu yaitu kita belajar untuk mengontrol diri untuk melakukan sesuatu itu ya. Kita belajar mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Setiap orang ini memiliki tujuan dan ada sesuatu yang ada di dalam dirinya sampai dia tetap menerapkan disiplin itu. Jadi disiplin di sini bukan cuma karena itu aturan, tetapi karena memang sudah melekat di dirinya. Sudah melekat di dirinya bahwa saya ini harus berlaku disiplin. Disiplin diri ini itu dapat membuat seseorang menggali potensinya. Jadi bisa seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab.
Jadi inti dari disiplin itu kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dengan adanya disiplin itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bertanggung jawab. Karena inti dari disiplin. Jadi kalau mau bikin disiplin itu, disiplin diri bukan cuma karena nanti ditegur oleh kepala sekolah atau dihargai atau di apa, tetapi kita intinya lebih menghargai diri kita sendiri. Saya ini guru, apabila saya tidak disiplin akan jadi apa anak-anak saya nanti? Seperti itu kan? Jika kita tidak menerapkan disiplin pada diri kita sendiri, apa yang nantinya kita berikan kepada siswa? Sementara tujuan disiplin kita adalah untuk anak-anak ini. Jadi intinya harus kita terapkan dulu dalam diri sehingga kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara. Tahu siapa Ki Hajar Dewantara kan? Kalau punya om itu Ki Hajar Dewantara. Siapa tahu ada kakeknya itu Ki Hajar Dewantara, tetapi karena sudah dari tahun berapa ya dia tinggal sampai orang tidak tahu kan silsilah keluarganya. Oh, teman letingnya Pak Rai. Subhanallah ya. Ada Ki Hajar Dewantara ternyata satu angkatan dengan Pak Rai. Kalau Pak Rai berapa orang? Ki Haris Dewantara. Insya Allah Pak Haris ini nantinya yang akan menggantikan beliau menjadi Bapak Pendidikan Nasional ya. Amin ya. Ini kekerasan atau gitu ya? Oke. Pikirin ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ingat, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin diri ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita yang mewajibkan diri kita, oh ini disiplin kita harus seperti ini. Tetapi itu sama saja jika kita tidak lakukan. Sehingga jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Sama dengan di sini posisinya ibu kepala sekolah. Orang kan biasa tidak disiplin ya, termasuk saya. Jarang sekali dan susah untuk menerapkan disiplin itu ya. Ya, di sini itulah tugas kepala sekolah. Jika kita tidak disiplin, maka yang lain akan mendisiplinkan kita. Makanya penguasa tetap berpegang juga di sini. Apa yang dilakukan ibu kepala sekolah itu adalah hal yang wajar. Sebagai pemimpin, beliau berusaha untuk mendisiplinkan kita semua. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Kenapa harus ada kata disiplin itu? Walaupun kita tidak tahu kata positif, itu kita sudah berarti memaknainya itu adalah disiplinnya. Bukan berarti disiplin positif itu hal yang berbeda dengan yang biasa kita terapkan. Jadi disiplin positif itu sama juga dengan disiplin biasanya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi nanti itu teori motivasi nanti ada di materi berikutnya, tetapi intinya untuk menciptakan disiplin itu dia harus ada dari diri sendiri. Itu dia lebih karena dia ini menghargai dirinya sendiri. Sama dengan Pak Waka atau mau datang cepat ke sekolah. Ya di sini saya banyak menggunakan Pak Waka ya. Pak Waka kenapa selalu datang cepat ke sekolah Pak Waka? Ini dekat rumah. Karena di sekolah ya. Salah-salah penghuni rumah dia, penghuni sekolah dia. Oh, efek kesepian. Jadi itulah Pak Waka itu dia jangan datang cepat ke sekolah itu karena kesepian. Ada motivasi. Itu kebutuhannya Pak Waka. Makanya tadi saya katakan pertama bahwa kebutuhan orang itu dia berbeda-beda. Pak Waka butuh apa? Ibu Maryam butuh apa? Seperti itu ya. Ya. Kalau Ibu Maryam mungkin lebih orientasi di bertahan hidup ya. Kalau Pak
Mereka telah memiliki motivasi intrinsik, jadi itu motivasi dalam diri ya. Jadi yang berdampak jangka panjang, motivasi ini tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jika kita memang sudah menanamkan di diri kita, saya ini siswa atau saya ini guru, saya akan menjadi contoh untuk yang lain sih, terutama dalam hal disiplin. Makanya saya melakukannya supaya anak-anak yang melihat saya, ingatnya anak-anak itu adalah pendiri ulung. Mereka melihat kok di para ini model begini. Bisa jadi ada buktikan para nanti ke depan. Tapi saya mau isi dalam 10 dalam isi dalam. Ingat Pak, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kan peniru dulu. Tetapi tidak semuanya kan ditiru. Kita saja memberikan yang baik belum tentu ditiru. Tapi heran, kenapa kita kalau berlaku yang buruk mereka malah ikut ya? Ada apa di situ itu sebenarnya ya? Gak ya? Jadi mereka itu akan berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Misalnya mereka ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, sehingga mereka berlaku untuk disiplin. Nah, dalam menerapkan disiplin ini, kita pasti kesulitan ya. Adakah yang tidak merasa kesulitan dalam menerapkan disiplin? Pak Rato, sulit atau tidak? Apakah punya tantangan tersendiri untuk mendisiplinkan siswa? Sedangkan mendisiplinkan diri susah, apalagi mendisiplinkan orang lain. Jadi memang ya, untuk mendisiplinkan itu dia memang tantangan terbesar ya bagi guru-guru. Bukan cuma di sekolahnya kita, saya juga waktu di ruang kolaborasi dengan para CGT yang lain, semua beranggapan bahwa tantangan terbesar itu adalah menerapkan disiplin itu. Baik itu menerapkan disiplin di diri sendiri ataupun menerapkan disiplin kepada anak-anak. Jadi biar orang mau bikin bagaimana, ada mau lagi. Jadi ini ada beberapa motivasi. Ada beberapa motivasi yang bisa diikuti oleh orang lain. Jadi di sini kita bisa melihat sendiri motivasi apa yang ada pada diri saya sendiri pada saat ini. Nah, motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama ya. Selanjutnya motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di manakah letak motivasi kita? Dari ketiga motivasi ini, di mana kira-kira motivasi terbanyak kita? Lebih banyak yang nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Iya, kebanyakan manusia itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya saya datang cepat ke sekolah karena saya takut ibu kepala sekolah mentegur. Ibu Rama ini dia sudah dekat rumah terlambat lagi. Seperti itu kan, hari ini. Jadi motivasi itu bisa karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya tidak datang terlambat, saya tidak mau tiket mentegur. Biasa begitu kan orang, karena takut tiket mentegur, biar saja sudah cepat-cepat ke sekolah. Tetapi dengan adanya motivasi itu setidaknya kita mencoba untuk menerapkan disiplin. Nah, untuk lebih jelasnya untuk materi motivasi itu sebagai berikut. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi terendah pada diri seseorang. Itu adalah hal yang paling rendah karena kita masih bisa dikuasai oleh orang lain dalam menerapkan disiplin ini. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sama dengan tadi saya katakan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak mematuhi aturan untuk datang cepat ke sekolah? Pasti ada konsekuensi yang kita dapatkan kan? Mungkin 1-2 kali ibu Kem masih mau
kasih biar dulu. Tetapi kalau lama-lama kurang hari-hari ada bohong, semua dapat teguran kan, seperti itu. Dan itu wajar, karena mendisiplinkan diri itu tidak selamanya dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, terutama dari atasan kita. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi mereka itu hanya menghindari teguran dari ibu kepala sekolah. Nah, motivasi dalam bentuk untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu merupakan motivasi eksternal karena masih berupa motivasi dari orang lain. Kalau bukan karena ibu kepala sekolah, saya tidak pernah menjabat ke sekolah. Jadi itu dia kan masih motivasi dari ibu kepala sekolah itu kan, sehingga dia dikenal dengan motivasi eksternal. Ada editing. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, dapatkan apabila saya melakukannya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kebanyakan kan anak-anak di sini mereka berperilaku baik karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu seperti kurang kasih apa saja untuk mereka itu mereka sudah senang sekali ya. Kebanyakan kan anak-anak apalagi membersihkan lingkungan sekolah ini kita lihat. Oke, kasih hadiah. Jadi kasih hadiah, kasih penghargaan, kasih imbalan. Entah itu imbalannya dalam bentuk benda ataupun bukan, dalam bentuk apresiasi, itu mereka sudah senang. Setidaknya kita menghargai mereka. Nah di sini pasti kita juga, ini juga kalau kita tidak biasanya orang pertama dia sudah menghindari ketidaknyamanan, dia datang ke sekolah cepat-cepat. Baru selanjutnya dia pikir, oh di sini ibu kepala sekolah ada nilai buat kita. Baru ketika bilang nih, alhamdulillah dia datang cepat-cepat terus. Berikan Pak Waka ini selalu memberikan contoh yang baik kepada guru-guru seperti itu. Itu kan sudah termasuk penghargaan kepada beliau ya. Tetapi Pak Waka kan datang ke sekolah bukan karena motivasi kedua, motivasi pertama ataupun motivasi kedua kan Pak? Ya, motivasi keempat. Atau bilang belum ada motivasi keempat. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah ataupun pengakuan ataupun imbalan. Motivasi ini juga masih tetap bersifat eksternal karena masih dipacu dari orang di sekeliling kita. Pasti kita ingin berbuat baik karena ada orang yang menilai dan pasti dari penilaian itu kita akan mendapatkan penghargaan dari mereka. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya ke depannya? Jika saya menerapkan disiplin ini, akan menjadi orang seperti apa saya ke depannya nanti? Seperti itu ya. Jadi pasti ada motivasi dalam dirinya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal lagi. Jadi dapat motivasi yang ini itu dia sudah mulai berada dalam diri mereka sendiri. Contoh, Pak Ratno ingin bertanya sedikit ya. Pak Ratno masuk di kelas mengajar. Pak Ratno kan guru yang paling rajin masuk kelas. Ada Pak Waka juga, ada juga guru-guru lainnya. Tetapi saya ingin bertanya kepada Pak Ratno. Pak Ratno masuk kelas itu ada motivasi apa?
Kalau saya dulu memang punya keseharian permasalahan, istilahnya saya beri sesi untuk menimbulkan rasa nyamannya anak saya itu. Yang cerita apa itu tidak berhubungan dengan orang. Tetapi motivasi Pak Rano masuk kelas itu apa? Motivasi? Iya, motivasi pribadi itu sampai Pak Rano rajin mau masuk kelas itu. Karena tugas. Apakah cuma karena tugas doang? Tidak. Tidak ada kata pikir itu tanggung jawabnya saya. Karena itu spesialnya saya. Oh, itu versinya itu. Pak. Kalau Pak Haris masuk kelas tepat waktu itu dan selalu mengajar sesuai dengan apa, itu motivasinya berupa apa? Apakah motivasi kedua, motivasi pertama, kedua ataupun ketiga? Kalau saya memang mungkin dari dulu itu kan disuruh itu proses ya. Iya. Kalau dari dulu memang awalnya mungkin saya sejak SD, SMP sampai sekarang ini memang saya dididik di orang yang bukannya disiplin. Iya. Kata saya kalau tidak tepat waktu itu rasanya sekarang itu sudah tidak enak sendiri di sini. Tergantung dengan masuk kelas lambat berapa menit pun Kayak ada yang belajar ya? Tapi awalnya yang paling proses. Iya. Saya akhirnya Lama-lama jadi tertanam. Pada awalnya motivasi itu adalah motivasi dari luar, entah itu motivasi dari menghindari ketidaknyamanan ya Pak. Mungkin kalau pertama di rumah orang diajar, oh kalian tidak boleh begini, karena kita takut hukuman. Akhirnya lama-lama saya karena rajin belajar, akhirnya dapat penghargaan. Tetapi akhirnya terciptalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau Ibu Maria pemilih masuk kelas itu pengaruh motivasi apa Ibu Maria? Apakah ke satu, kedua, ataupun ketiga? Iya. Bukan karena takut kepada ibu kepala sekolah. Jam masuk itu jam itu tepat waktu kan supaya anak-anak itu langsung belajar langsung di kelas itu langsung belajar. Satunya tidak mau lihat anak-anak itu bermain. Iya. Apalagi kalau tidak mau belajar itu memang saya tidak suka. Bukan terserah ini saya buka. Iya. Kan kalau kasih semangat itu kan ibu. Iya. Jadi kalau Ibu Maria baikkan apa boleh untuk Ibu Maria. Alhamdulillah ya, motivasinya itu karena dia bertanggung jawab. Dia tanggung jawab dengan apa yang sudah diletakkan kepada beliau. Ya Bu, karena menurut pengalaman saya sih, saya juga pernah ngaji pondok di Kuala itu di sekolah SMP 2 itu karena kepala sekolahnya itu di sana itu luar biasa. Itu Pak Jakarta Pak Haji Jakarta. Jadi saya bukan hanya itu juga, saya juga terbiasa dari kecil rumah saya disiplin sekali. Karena di sekolah itu saya sebelum ada guru-guru di sekolah itu saya memang pastinya sudah tipe di sekolah itu. Walaupun kalau saya sendiri jadi suka sapu-sapu, jadi saya berangkat dari pengalaman dari yang memang yang saya sudah buat dari masih kecil. Jadi terbawa sampai sudah bisa. Ya, jadi karena ada kebiasaan sehingganya tanggung jawab itu kita sudah tidak anggap lagi. Saya ini mau masuk kelas cuma gara-gara di ibu camp mau tegur. Biasanya orang lagi itu kok, ibu masuk saja sekarang sana di camp ada bapak di situ. Jadi mau masuk saja di kelas. Tetapi alhamdulillah ya, yang saya tahu namanya kita sudah memilih profesi kita sebagai guru, berarti kita sudah memang bertanggung jawab terhadap apa pekerjaan yang kita lakukan ini. Bukan karena takut ya, bukan karena takut kepada pimpinan, bukan karena suatu penghargaan, tetapi kita lebih menghargai diri kita sendiri. Jadi itulah yang merupakan motivasi-motivasi yang ada pada diri kita. Insya Allah semuanya nantinya kita motivasi ini memang sudah mendarah dagingnya di dalam diri kita. Disiplin itu bukan lagi karena sebatas teguran ataupun penghargaan dari ibu kepala sekolah sehingga kita menerapkan disiplin itu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Jadi pada saat kita mendidiki anak, seharusnya kita tahu dulu apa kebutuhan mereka inginkan pada saat itu. Jadi kebutuhan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini ada terdiri dari 5 macam kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang paling pertama oleh manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Entah itu dari sandangnya, pangannya, papan. Kalau papan itu dari segi apa Pak Haris? Sandang, pangan, papan kan? Rumah ya. Jadi itu memang sudah kebutuhan dasarnya kita. Seperti tadi Ibu Maria bilang, saya butuh uang, itu wajar. Itu untuk kita bertahan hidup. Kita juga mencapai kemewahan itu kan kita harus itu juga kita dari bertahan hidup dulu ya. Nanti kelebihan-kelebihannya yang akan kita dapatkan untuk kemewahan. Nah yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rohani. Kalau Pak Waka ini kebutuhan akan kasih sayang yang dibutuhkan saat ini ya. Ya, kebutuhan dan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan kondisi sosial. Kebutuhan yang untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya di sini siswa ini banyak ya, banyak orang yang suka bakaseria kayak camar dengan guru kan. Contohnya kayak kalau yang saya nilai sih Rizky Husna ini. Bagaimana Ibu Evi kalau Rizky Husna? Apakah dia perlu dengan kasih sayang ini? Karena saya perhatikan dia itu butuh sekali kasih sayang karena dia kan sekarang bukan tinggal dengan orang tuanya ya. Dia tinggal dengan DPO karena dia butuh kasih sayang, dia cari-cari perhatian. Dia berbuat apa sampai orang itu memperhatikan dia. Oh, ini Rizky ini dia sebenarnya. Dia itu sebenarnya cuma suka mau cari perhatian ke orang. Karena sebenarnya dia itu butuh kasih sayang, sehingga mungkin dia cari dari kita sebagai gurunya. Yang ketiga adalah kebebasan. Ini juga termasuk kebutuhan ya. Kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan mencoba hal yang baru dan berani. Di sini dia memiliki suka kebebasan. Kayak contohnya orang yang tidak suka belajar matematika. Saya pada saat mengajar matematika, pastikan dia karena dia suka bebas, dia tidak terlalu suka. Memang ini dia kontradiksi dengan tugas kita sebagai guru. Kita harus memperhatikan segala kebutuhan mereka. Sementara tugas kita di sini itu untuk mengajar juga. Jika kita anak-anak tidak memperhatikan kita, pasti kita rasa kesal kan? Rasa kesal, maka mungkin soalnya yang mau marah jempol. Itu wajar. Jadi anak-anak itu mereka mungkin suka bebas. Mereka tidak suka selalu belajar dalam kelas. Atau memang mereka tidak suka belajar matematika, sehingga mereka berlaku senangnya. Mungkin cuma bermain-bermain dalam kelas. Dan itu juga salah satu kebutuhannya. Memang agak berat ya untuk kita yang ada di sekeliling. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contoh di sini siapa? Kalau anak-anak dari kelas 789 yang paling suka sekali tertawa di dalam kelas, Chandra ya? Iya, saya juga menilai seperti itu Chandra. Ternyata dia itu hanya ingin kesenangan. Dia ingin kesenangan. Dia kesenangannya itu setidaknya dia suka tersalur. Kan sama dengan orang, kalau orang sedih pasti orang menangis kan? Begitu juga Chandra, karena Chandra itu memang pasti dia lewat. Pasti ada orang yang lihat istri saya. Sebut-sebut saya nama di situ. Umur panjang. Jadi Chandra itu berlaku, ya itulah kebutuhannya. Dia suka dengan kesenangan. Atau kayak ada anak-anak yang saling
mengerjai temannya. Usil ya, biasanya usil-usil dengan teman itu juga termasuk dalam kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ya, iya, puas melihat orang lain itu ada yang kayak apa yang Tuhan bikin kepada orang lain itu akan berefek. Efeknya itu kepada kita. Kalau kita senang ya dia jadi begini. Seperti itu. Itu kebanyakan ya terjadi sama anak-anaknya kita. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini itu kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Dia suka itu anak itu suka kalau orang kayak jaga angkat-angkat begitu kayak Fitri itu ya. Dia kan suka orang mau sanjung-sanjung ya. Itu Fitri suka disanjung-sanjung. Bukan begitu Parato? Karena Parato lupa lihat saya nggak tahu lihat. Wah, cepat. Jadi inilah kebutuhan yang ada kepada anak-anak. Bukan cuma anak-anak ya, kebutuhan kepada kita juga. Mungkin Emus boy. Dia tidak mau, dia kan selalu datang terlambat ya. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Emus pada saat itu? Dia datang terlambat itu. Kebebasan ya. Dia ini suka bebas, tidak terikat dengan aturan. Dan semua orang juga begitu. Tidak suka dengan aturan. Tetapi kalau tidak ada aturan, kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Walaupun memang sudah ada motivasi dalam diri, tetapi tetap harus ada namanya aturan untuk mengikat kita. Kalau Radit, kebutuhan apa yang terpenuhi? Radit kesenangan. Bisa juga di kasih sayang. Bisa juga di penguasaan. Dia ingin diakui. Dia itu kan orang tahu dia itu ahli di menari. Dia suka dia itu diakui. Bahkan kemarin, ibu kemarin dia sedang tanya kepada saya, ibu sama-sama guru-guru yang saya bawa. Saking dia sukanya ya, mungkin dia suka kalau mengakui dia suka tanya ke saya, ibu sama-sama guru-guru yang saya bawa ini. Saya bilang belum saya tahu, sama-sama yang mau tampil di hari guru ini nanti. Kenapa? Ibu Kem tetap. Jadi Ibu Kem sudah hubungi dia untuk melatih Torang. Jadi dia bilang setidaknya dia sudah tahu dulu tarian apa yang Torang mau kasih tampil ini. Supaya dia mau belajar puasa kalau makan pacu. Jadi memang orangnya itu kan suka diakui ya. Dia itu suka apa kompetensi atau skill yang ada di dirinya itu kita akui. Dan memang kalau Radit, memang kalau di bagian kesenian dialah si jagonya. Tidak ada yang menandingi dia di sebelah sini ya. Mungkin Ibu Kem saja yang menandingi dia. Nah inilah kebutuhan dasar. Jadi pada saat kita membina anak ini, dia juga bukan cuma untuk Bapak Ibu ya, termasuk ke saya. Apalagi saya pas terima materi, aduh ternyata begini seharusnya. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak terlalu, cuma pada saat saya menerima kayak tertampar. Saya ini selalu melakukan bertindak kepada siswa ini sesuai dengan apa yang saya mau. Begitu juga kita kan, apa yang mau menghukum siswa sesuai dengan apa yang kita yakini kita lakukan. Nah, jangan dulu. Oke, untuk posisi kontrol. Disinilah posisi-posisi kita, guru akan dipertanyakan. Di posisi manakah kita? Di posisi manakah kita pada saat kita berlaku kepada siswa? Nah di sini kita bertanya, seperti yang ditulis di sini, apakah yang telah kita lakukan itu telah efektif? Apakah yang kita sudah lakukan kepada siswa dalam menangani siswa itu, apakah kita sudah memerdekakan mereka? Apakah kita sudah memandirikan mereka? Atau bagaimana dan mengapa hal itu kita lakukan? Nah dalam posisi kontrol ini kita akan mengetahui posisi-posisi yang ada di diri kita. Nah berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, itu Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini
ada 5. Yang pertama, Pak Roto boleh senyum. Apa yang bikin Pak Roto senyum? Yang pertama, posisi kita adalah penghukum. Ya benar, posisi kita yang paling utama itu pasti selalu jadi penghukum. Yang kedua, kita itu kalau bukan penghukum, kita akan membuat mereka menjadi rasa bersalah. Yang ketiga, itu adalah posisi teman. Yang keempat, itu adalah posisi pemantau. Dan yang kelima, itu adalah posisi manajer. Nah, inilah posisi-posisi yang ada pada diri kita. Kita selalu memposisikan diri kita berdasarkan 5 ini. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Posisi kontrol sebagai penghukum. Orang pertama saya ya, di posisi ini. Saya tidak bilang sama Bapak Ibu karena memang saya kebanyakan menghukum siswa itu. Jadi kebanyakan saya memposisikan diri saya itu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid untuk menjadi lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Jadi ini ya biasanya posisi yang sering kita lakukan ya. Kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Dengan saya menghukum siswa itu saya anggap sudah benar. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Bukan salah ya, tetapi diusahakan tidak perlu dilakukan. Nah, dalam posisi ini guru akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya seperti begitu kan. Orang sudah datang sudah dengan mata melotot. Pokoknya sampai yang tidak berpikir, ibu mau hukum. Begitu kan? Biasa orang. Nah itu bukan cuma berlaku di 1-2 orang ya. Kebanyakan kita itu, apalagi saya menyadari bahwa disitulah saya kebanyakan melakukannya. Di dalam posisi kontrol sebagai penghukumlah saya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mulai agak lebih dewasa, lebih banyak, lebih luas lagi wawasannya, mungkin posisi ini tidak berlaku. Atau dia bisa bilang, kamu itu selalu salah, kamu itu selalu datang terlambat. Emos, kenapa kurang hari-hari datang terlambat, Emos? Pertama mungkin dengan kata-kata lembut, lama-lama itu kata-kata semakin tinggi. Jadi seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Mungkin Ibu Maria Kue berlaku pada saat piket ya, Ibu Maria Kue bilang, pokoknya tidak boleh kalau saya sebelum datang, maka yang lain itu mendapat hukuman. Dan itu sudah harga mati untuk Ibu Maria Kue kan, karena dia merasa dengan cara apa yang dia lakukan, anak-anak mau datang cepat. Makanya memang anak-anak tetap akan datang cepat walaupun cara kita itu ya, memang itu masih motivasi eksternal, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya sih untuk tentang motivasi itu ada berapa? Ada 3. Ada Menghindari ketidaknyamanan, menghindari terus ada mendapatkan jadi saya apa namanya, maksudnya ini realita, saya bicara realita. Itu mungkin bukan cuma saya yang mengalami, Bapak Ibu juga mengalami pada saat pendidikan ini. Saya itu dulu seperti polisi, memang militer, salah tuh. Alhamdulillah, maksudnya dengan seperti itu saya lebih disiplin sekali. Sedikit-sedikit tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini realita ya. Dibandingkan dengan sekarang, ketika di timur, maksudnya mereka seperti lagi dengan kebebasan, begitu. Istilahnya jangan sampai itu lebih masuk ke ranah
di mana bentuk penghargaannya adalah ke orang yang lebih tua yang atau orang lain. Gitu. Makanya jujur ketika apa namanya karena orang tua masuk lingkup penggerak, ada yang saya tidak suka. Maksudnya tidak suka itu karena contoh ini memakan tamu. Biasa kan, oh iya pernah makan, kasih. Kalau saya enggak, sebentar, sebuah utang. Maksudnya itu diajarkan supaya mereka lebih menghargai tamu, lebih mendisiplinkan diri. Bukan berarti tidak mau kasih makan, tidak. Cuma kasih uang utang. Nah, jadi istilahnya kalau saya dengar mereka itu bertolak belakang, iya. Makanya saya bilang, maksudnya sudah pakai bahasa ini, saya ini dididik kembali seperti itu. Ketika ada tamu, kalau mau tanya kamu suka makan sekali yang di meja itu. Cuman karena saya selalu dididik, awal-awal sih dia marah, bahkan pernah dipukul karena maksudnya langsung, iya kan? Dia marah. Kemudian lama kelamaan dibimbing dan harus bisa marah, kan begitu. Jadi istilahnya kalau dibandingkan sekarang, saya tidak menyalahi saya tidak menyalahi bahwa ini salah, tidak. Maksudnya otomatis kalau saya lihat ini kan lebih mengadopsi ke pendidikan yang ada di Finlandia, pendidikan nomor 1 di dunia setelah ada Jepang, ada Korea Selatan. Lebih mengadopsi ke situ karena mereka lebih bebas berekspresi dengan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau kita lihat lebih ke timur itu lebih ke budaya dan agama. Makanya kalau lebih ke arah barat, istilahnya budaya itu agak bagaimana ya? Sampai agama juga kan dengan anaknya. Makanya kita lebih ke arah timur. Saya tidak menyalahkan apa-apa, cuma istilahnya sebagai pembanding saja. Kayak sampai ke depan kita lebih mengedepankan hal-hal yang seperti itu, tapi kita susah untuk mengontrol tentang sikap mereka. Pada dasarnya pendidikan sekarang ini kan pendidikan berkarakter, tapi realita lagi kita lihat dibandingkan dengan dulu dengan sekarang. Dulu tidak ada yang namanya pendidikan berkarakter, maksudnya terselip, tapi tidak ada oleh kamar pendidikan berkarakter, tidak, cuma pendidikan, ya kan? Tersirat saja. Tapi lebih dimaknai itu karakternya lebih ngena dibandingkan dengan sekarang. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Memang ya agak kontradiksi dengan karena beda pendidikannya juga. Saya juga waktu dulu itu memang walaupun saya anak tunggal, tetapi didikannya saya itu keras. Walaupun saya anak tunggal, didikannya saya juga keras. Makanya mungkin saya bisa jadi seperti ini karena didikan dari orang tua. Jadi apa yang kita dapatkan dulu pasti akan kita uangnya itu nantinya kita sendiri yang mendapatkan. Jadi seperti itu. Jadi memang ada pergeserannya, dari zamannya orang dengan zamannya yang sekarang. Mungkin sekarang orang tua lebih banyak memberikan kesenangan kepada anaknya ya, seperti itu. Sehingganya efek dari itu nantinya bukan membawakan efek positif, tetapi lebih membawa ke efek negatif. Jadi intinya semuanya kita kembalikan ke diri masing-masing. Dan untuk melakukan sesuatu, perubahan itu harus dari hal yang paling kecil, dari diri kita sendiri dan secara perlahan-lahan. Tidak usah nanti saat langsung dapat langsung begini, tidak. Harus bertahap. Seperti itu. Jadi memang ini sudah ada pergeseran dari zamannya kita ke zaman yang sekarang. Tetapi untuk menanggapi anak-anak yang seperti itu ada di materi terakhir. Jadi akan kita ini mulai dari kebutuhan mereka, posisi apa yang kita gunakan sampai nanti penanganan kasusnya mereka itu seperti bagaimana, itu nanti ada pada materi yang terakhir. Bagaimana bisa saya lanjut ya untuk yang posisi kontrol yang kedua. Nah, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah.
Ini juga biasa kita lakukan walaupun jarang ya. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kalau kayak seperti ini saya biasa lihat dari Ibu Gem ya, menghadapi anak-anak memang dengan lembut tetapi pedis. Lembut sekali Ibu berbagi cerita, tetapi ya Allah, kalau orang yang mereka mungkin kalau anak-anak orang pikir apa yang Ibu pada bilang-bilang. Tetapi kalau orang yang seperti ini sudah berpikir, aduh ya Allah, pikir semoga kalau berkata lagi, berarti memang so keterlaluan sekali ya. Kenapa? Kenapa mengangkat? Ya, kelas 9 waktu ibu kan ada PT di kelas 9. Iya. Saya kan terus masuk di kelas 1. Kemudian ada dulu DP. Nah, mulai kasih apa ini? Kasih apa sama ibu kan? Hadiah. Nah, dulu cuma dikasih jam apa itu? Tapi aku dulu DP kalimat ini terus. Emang sudah bagaimana? Memang ya, biasanya memang kalau ada orang yang memang masih menanggapi, oh ternyata perkataan ibu seperti ini, dia memang bidis. Tapi kalau orang yang kayak Chandra, lagi mau bilang model bagaimana? Tidak ngefek. Mungkin yang ngefek ini kayak Najwa. Jangan yang harus Kalau kayak Najwa memang ngefek, apalagi ini perempuan-perempuan. Tapi kalau dia laki-laki, kayak si Iqbal dia memang bilang bagaimana. Tapi tidak tahu juga ya, wallahu a'lam. Jadi dia ini guru yang berlaku sebagai memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Itu kata-katanya itu sangat lembut berbanding terbalik dengan penghukum tadi. Kalau penghukum itu sudah makanya ngotot, belum lagi kata-katanya itu. Memang langsung. Itu bahwa langsung mempraktikannya. Pada posisi ini guru akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah mungkin kan mau bilang ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi bukan Maria kok. Pasti nggak ada. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tidak ada seperti itu. Pasti dia akan mengatakan, ibu kecewa sekali dengan kamu. Dengan lembut kan? Kebanyakan ya ibu-ibu biasa seperti ini. Kalau mau pakai dengan hukum maksudnya karena akhirnya kurang dengan kelembutan di sopan suara. Ibu Agus. Berapa kali harus bapak memberitahu kamu ya? Ibu Agus. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu buat begini? Contoh juga biasa orang tua kita bilang, karena ini kurang dikasih waktu mama terus. Di mama kata-kata itu dia kalau coba bilang begitu lembut kan? Tetapi sebenarnya tajam itu ya. Lebih baik dia pukul, jangan tiba masuk suara kamar. Karena ini dia bikin kecewa kita. Aduh ya Allah, sesuatu sekali ya kalau orang tua yang sebagaimana gitu. Nah di posisi ini murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Dia akan menilai, oh ternyata saya ini buruk. Karena orang tua suka bilang begitu, berarti dia suka nilai DP diri. Saya ini buruk. Murid merasa dia sudah tidak berharga lagi. Karena orang tua suka sepatahkan DP cara itu, karena dia sudah bilang karena itu cuma bikin malu bagi mama. Pasti dia merasa dirinya itu sudah menjadi orang yang tidak berharga lagi buat orang tuanya. Dan dia merasa dia telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi kalau kita sudah berlaku seperti ini, maka anak-anak itu akan merasa buruk. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Misalkan kita memposisikan diri kita itu berteman dengan siswa ya biasa. Saya juga biasa seperti itu. Tetapi cuma kebanyakan di orang tua. Ada juga di beberapa orang karena kenapa? Kalau Pak Nato pasti dia selalu bilang, saya kan masih muda. Pasti itu yang keluar dari muridnya Pak Nato. Saya masih muda, jadi wajar saya kata anak-anak. Tapi itu tidak masalah ya. Itu kan cara pendekatan kita kepada anak. Kalau kita tidak menganggap mereka teman, mereka itu sulit berbicara kepada kita. Sama dengan yang Pak Aris bilang tadi, orang bercurhat sama Pak Aris. Apakah mereka bercurhat sama Ibu Maria?
untuk pengalaman sendiri. Tidak, bukan itu. Apakah mereka curhat tentang kata-katanya Ibu Ken? Tidak ya. Makanya tidak semua guru itu biasa memposisikan dirinya sebagai kepala. Jadi tidak semua guru. Tetapi mungkin dia tidak mau dia berteman dengan siswa karena saya mau dia menghargai saya. Biasanya kan kayak itu. Orang tidak mau terlalu dekat dengan siswa supaya orang lagi menghargai saya. Begitu Ibu Adik? Ya. Jadi dia lebih kepada langsung saja kalau memang mau pukul. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ada yang terlalu nakaman dengan guru, akhirnya dia berkata, Pak Rano, seperti itu kan? Atau Pak Aris, masih bagus lah pakai baju ayo ya, Pak Rano, seperti itu kan? Sehingga dia bisa menimbulkan ada sisi positif dan ada negatifnya. Sisi positifnya kalau tahu apa sebenarnya kebutuhan mereka. Oh, orang ini baca cerita begini. Jadi saya itu bisa ya rasanya bicara dengan anak-anak apalagi kalau kelas 9. Bicara itu bukan karena saya mau apa. Kayak kemarin mereka itu curhat. Saya kan sempat tanya, kenapa mau kelas 9? Kalau di hari Kamis datang cepat, kenapa di hari Senin tidak? Ibu, soalnya kalau kamu mau bikin di hari Kamis, kalau datang terlambat ibu Maria mau pukul. Kalau hari Senin ada guru yang mau pukul. Itu yang berarti. Apakah mau cari tahu itu saya harus galak dengan mereka? Tidak kan? Setidaknya saya harus senyum-senyum dengan mereka, dengan model berteman dengan mereka. Jadi saya bisa mengetahuinya. Jadi saya katakan kepada ibu Maria, oh ternyata orang ini bajunya seperti itu kan ibu Maria. Jadi kurang pikir tiap hari Senin saja ini, no? Karena orang bilang pikir hari Senin ibu tidak ada yang jaga bawa pukul. Saya itu orang jaga datang terlambat. Orang itu kan jam 7 saja belum ada di sekolah. Tetapi kalau hari Kamis, saya itu biasanya akhir-akhir ini saya datang sebelum jam 7 ke sekolah. Sebelum jam 7 sekolah bersih waktu hari Kamis itu. Padahal selalu kita anggap pasti tidak memberikan contoh yang baik. Tapi pada saat hari Kamis itu mereka ada. Bahkan hampir semua si Mahyudin pun Iqbal ada. Masih goreng boleh minum. Tapi kalau hari Senin tidak ada. Jadi ini saya dapatkan karena saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada mereka ya. Karena kalau saya cuma biasa jaga marah-marah dengan orang, pasti orang tidak mau jujur ke saya. Kenapa saya dan gini? Jadi banyak yang orang di sini yang jangan memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi dia tidak menyakiti ya. Nah di sini kata-kata yang saya dibuat. Ayo bantu Bapak. Ibu sekali ini dia selalu terlambat. Anak tidak mau bantu ibu. Dan anak cepat kembali ke sekolah mungkin. Biasa saya yang bikin begitu ke Emus. Waktu saya masih perwaliannya. Emus, Pak kemarin di ibu Muti datang-datang cepat karena di sekolah. Emus tidak suka Emus mau kurang mudah mendukung terus. Jadi dengan kata bantu saya itu kita sudah menganggap kita sudah menjalin hubungan pertemanan dengan anak-anak. Walaupun pertemanan kita jangan juga cuma berteman, tetapi kalau mereka salah tetap harus disalahkan. Tidak boleh walaupun kita berteman yang kalau siswa itu salah berarti memang salah. Jadi hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Biasa mungkin Ibu Evi bantu siswa, oh nanti Ibu bantu ya. Baru pada saat Ibu Evi tidak bantu anak itu, dia rasa kecewa. Itu Ibu dia pasti ada rasa kekecewaan seperti itu ya. Nah murid itu merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Atau bisa jadi mereka cuma mau adegan pas saya, guru lain tidak diangkat. Seperti itu, itulah posisi teman. Di saat orang yang selalu beranggapan kita teman dengan mereka, kalau orang yang masuk orang tahu. Tetapi kalau guru yang lainnya masuk, mereka tidak mau. Seperti itu. Itulah negatif daripada posisi kontrol sebagai teman. Tetapi jangan saya bilang karena efek negatif, guru-guru tidak pernah dengan siswa lagi. Tidak usah cuma teman dengan siswa karena itu orang bilang itu hanya memberikan
dampak negatif. Itu tidak ya. Tetap harus kita gunakan posisi ini untuk mendekati siswa-siswa. Apalagi posisinya Paranto yang biasa dekat dengan siswa ya. Tidak mungkin karena Paranto Ibu Rahmatullah ada sisi positifnya. Tidak usah lagi mendekat dengan siswa. Tetapi itu Paranto sebab boleh kita sering. Tetapi hal itu tidak bisa kita hilangkan. Karena cuma dengan posisi itulah anak-anak bisa mempercayai kita atau bahkan berdekat ke kita. Karena kalau orang cuma biasa jaga hukum pada orang, siswa pasti tidak akan pernah curhat itu dulu itu. Tidak ada pertanyaan? Lanjut dulu ya untuk 5 posisi kontrol. Posisi yang kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau itu berarti kita mengawasi mereka. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia taat kepada aturannya untuk posisi pemantau, tetapi ini masih lebih bagus daripada posisi yang lain. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau tadi posisi teman kita hanya kayak berteman dengan mereka, dari posisi pemantau ini ada jarak sedikit dari pemantau kita dari posisi teman harus kita naikkan lagi sedikit, yaitu kepada posisi pemantau. Nah biasanya posisi pemantau ini banyak di kita ya, guru selalu membatasi kalau orang datang terlambat. Peraturannya apa? Apakah kalau datang terlambat itu boleh? Biasa kan orang bilang begitu ke siswa ya. Apakah apa yang telah kamu lakukan ini sebetul atau tidak? Tidak betul ya. Paranto jangan kasih jelek-jelek, bukan Paranto. Saksi atau konsekuensinya apa? Jadi di saat yang datang terlambat, terus tanya, apa peraturan sebenarnya? Baru, pokoknya yang di sini banyak ya. Contoh karena saya waktu kelas 8 kan saya banyak selalu dengan dia ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya ada motivasi. Makanya itu saya bilang Pak Sarina, tidak apa-apa Sarina. Setidaknya dia termotivasi untuk datang cepat ke sekolah. Nah, seorang pemantau ini sangat memperhitungkan, sangat mengandalkan adanya perhitungan. Seberapa kali kan ada terlambat? Seberapa kali kan nanti ibu jaga hukum? Ada yang mau bagi-bagi terus. Jadi ada bukti ya. Posisi ini itu biasanya menggunakan stiker. Memang kalau stiker ini kebanyakan untuk di anak SD ya. Selanjutnya ada slip catatan atau daftar cek. Kayak kami ini, orang sekolah ini pakai buku piket. Stop. Ada depot. Jadi dalam posisi ini itu guru hanya lebih mengandalkan kepada perhitungannya. Bisa juga melihat catatan. Di daftar buku piket ini, 5 hari berturut-turut yang nama ada. 5 hari berturut-turut siapa punya nama ada. Nah itulah posisi pemantau. Yang terakhir dan tujuan utama seorang guru yaitu menjadi kita menerapkan posisi manajer. Posisi tertingginya kita ya sebagai guru yaitu memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah posisi di mana guru ini bisa membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi orang pada saat siswa terlambat bukan cuma sekedar kasih hukuman, tetapi kita juga mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita carikan solusi bersama-sama supaya ini anak tidak datang terlambat lagi. Kita mencarikan solusi secara bersama-sama untuk mengatasi permasalahannya. Di manajer ini, di posisi manajer ini, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan mereka. Jadi posisi manajer ini, posisi kita bukan cuma menghukum, tetapi kita lebih memposisikan kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak ini. Jadi permasalahan anak ini harus kita carikan solusinya. Dengan mencarikan solusinya, pasti insya Allah akan berturun untuk kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, untuk posisi manajer, dia ini biasanya akan mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini? Itu biasanya melalui dari kesepakatan kelas yang ada atau keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi sesuatu dulu, misalnya kayak kemarin itu saya mempraktekkan segitiga restitusi, walaupun itu hanya skenario doang, tetapi di situ ada permasalahan. Itu saya angkat permasalahan ajuan tidak masuk di dalam pelajaran matematika. Ini hanya skenario ya, bukan kalian semua berpikir kenapa Najwa sebenarnya masuk di pelajaran matematika. Jadi itu hanya contoh kemarin yang saya praktekkan. Najwa itu tidak masuk di pelajaran matematika. Nah, di dalam posisi itu, saya tidak boleh langsung menghukumnya. Mungkin saya harus mencarikan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami. Kenapa dia tidak masuk? Jadi kita cari tahu, kenapa ini anak tidak masuk? Apa alasan ini dia bikin begitu? Sampai dengan kita mencarikan solusinya. Itulah posisi manajer. Jadi bukan cuma kita menanyakan saja, tetapi kita mencarikan solusi. Tetapi solusi ini bukan solusi yang dari kita sebagai guru, tetapi kita cari solusi secara bersama-sama dengan murid. Kebanyakan kita di sini hanya memberikan solusi. Seperti itu kan? Anak-anak bikin kesalahan dengan datang terlambat lagi ya. Kalau datang terlambat, kalau apa pasang alarmnya di rumah supaya tidak datang terlambat dan cepat. Nah itu kan solusinya dari kita, bukan mereka. Jadi mereka cuma anggap kayak bagaimana ya, karena ini kan bukan orang sendiri ya. Biasanya orang lupa. Ya manusia yang tugas dari manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi bukan mengatur. Kita hanya membimbing. Kembali ke Ki-Hajar Dewantara, kita hanya menuntut siswa. Jadi di sini kita hanya membimbingnya. Jadi kita jangan atur-atur orang. Orang mau suka bikin apa boleh, tetapi memang harus ada kesesuaiannya. Sama yang tadi Pak Ratu bilang harus sesuai. Tidak boleh orang cuma melapas begitu saja siswa kan. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi dia mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Biasakan orang-orang yang terlambat biasanya selalu dikucilkan, terbiasa. Kecuali memang dia pukul-pukul ke emos, karena dia tidak ada hati. Ada bawa emos ya. Jadi kalau emos memang tidak ini. Kalau yang lain emos karena ini dia tidak selalu berpikir begini. Pasti kalau orang yang punya hatinya cepat tersentuh, kita minta maaf. Pokoknya begitu kan. Jadi dengan posisi kita sebagai manajer, kita akan mengembalikan mereka itu lebih kuat lagi ke kelompoknya. Oh, kita sih tidak boleh bikin lagi begini. Pas orang tanya, kita mana ada terlambat kita begini. Tapi kita janji, kita sudah tidak bikin lagi. Seperti itu. Itulah posisi-posisi guru dalam mendidik anak-anak kita. Pertanyaannya saya, di posisi manakah kita? Dari 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di posisi manakah kita berada? Kelimanya. Sisi 2. Lima. Kelima. Alhamdulillah kalau Pak Brian sudah menerapkan yang kelima. Karena penerapannya posisi kelima ini asli memang. Iya ya, untuk memposisikan diri kepada posisi yang kelima ini kita harus memang ada skill tertentu ya. Mungkin kebanyakan itu Ibu Evi yang paling tahu cara mengendalikan siswa itu. Mungkin kalau saya kebanyakan kalau saya mengakui kebanyakan posisi yang saya gunakan itu adalah posisi penghubung, teman, dan pemantau. Untuk ke posisi manajer itu belum.
Tetapi sesungguhnya kita sebagai guru itu posisi yang paling setinggi-tingginya dan posisi idealnya yang harus ada pada seorang guru itu adalah posisi sebagai manajer. Dan insya Allah kita akan berlatih sama-sama untuk memposisikan. Jadi di sini kita lebih menahan emosi kita. Biasakan kalau sudah pagi, segala macam yang mau bilang-bilang kan, sesama mau bilang-bilang kasar sampai mereka sakit hati orang. Iya, karena memang itulah saya. Buat marah-marah. Jadi di sini kita akan berusaha untuk mencapai posisi yang terbaik. Walaupun pada kenyataannya kebanyakan kita menggunakan posisi penghubung dan pemantau. Jadi kira-kira di posisi manakah? Semua. Alhamdulillah. Kalau Ibu Andi? Tersat teman. Ya Ibu Maria? Memang untuk posisi manajer ini agak tinggi ya. Saya pun masih belajar untuk memposisikan diri untuk sebagai posisi manajer. Karena di posisi manajer ini, selain kita mencari tahu apa masalahnya mereka, kita juga harus memberikan solusi. Bukan memberikan, kita mencarikan solusi secara bersama-sama dengan siswa. Jadi sekali lagi, bukan memberikan solusi, tetapi mencarikan solusi secara bersama-sama. Ada pertanyaan? Terima kasih. Mungkin di sini saya ada pertanyaan dan pernyataan. Untuk pertanyaannya saya, apakah seharusnya seperti yang Ibu dapatkan di grup bergerak, pemateri-pemateri dari fasilitator dan teman-teman yang lain, apakah posisi kontrol ini hanya posisi kontrol itu harus kita kejar, ataukah bisa kita memposisikan kelima kontrol itu dalam diri kita? Itu pertanyaan. Kalau untuk saya, tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang jadi pertanyaan itu apakah saya di posisi kontrol mana? Saya kelima kontrol ini, hanya saja ada beberapa di posisi kontrol sebagai manajer itu tidak berhasil, tapi sudah dilakukan. Begitu. Jadi istilahnya seperti apa yang Ibu sampaikan tadi lagi, yang mana untuk posisi kontrol sebagai manajer itu di mana bersama-sama mencari solusi sudah dilakukan, bahkan sudah ada solusi yang kita dapatkan bersama. Contoh si Emus, saya dekati berawal dari mana? Berawal dari posisi kontrol sebagai teman. Tidak mungkin posisi kontrol sebagai manajer ini akan tercipta tanpa sebelum ada posisi kontrol yang sebelumnya. Benar sekali. Contoh, saya sebagai posisi kontrol sebagai teman. Bos, ini bagaimana? Kan begitu pendekatan. Kemudian lama-lama sudah di sini. Biasanya kan sedang eksekusi siswa itu di sini. Kira-kira bagaimana? Saya mau singgah kawan. Oh iya, belum. Makanya saya singgah di Emus kalau ke sini. Makanya untuk permasalahan itu cuma datang terlambat karena permasalahannya malam itu dia tiduran gitu. Kemudian yang keduanya keluarga tidak terlalu mendukung penuh pendidikan dari si Emos. Makanya kalau kita tanyakan posisi kontrol sebagai manajer, kalau diterapkan di sini tanpa mendukung atau didukung oleh posisi kontrol yang lainnya, hanya perlu adaptasi yang ekstra. Itu menurut saya begitu. Dan ini sebagai yang saja sebagai pernyataan seperti apa yang saya dapatkan ya di salah satu tempat ya. Di sini untuk posisi kontrol sebagai manajer itu kan kita mendapatkan solusi secara bersama-sama. Kalau yang saya dapatkan ada yang namanya sistem coaching. Sistem coaching ini di mana permasalahan yang ada digali penyebabnya dari yang bersangkutan, cari solusi dari yang bersangkutan, dan yang menerapkan juga dari yang bersangkutan. Itu sistem coaching. Nah, itu yang
yang menjadi permasalahan saya waktu kemarin waktu jadi wawancara, ditanyakan kira-kira bagaimana Bapak membimbing siswa yang bermasalah. Makanya saya bilang sistem coaching dengan ekspresi wajahnya dia mungkin kayak apa ya? Kurang percaya satu, atau yang kedua dia tahu apa itu coaching. Itu. Makanya apakah ini coaching ini nasihat? Ditanya. Nah, ini coaching ini adalah sistem di mana merubah seseorang, penyebabnya dan dia sampai asal sampai dia seperti itu, pemikirannya seperti apa dan dia lakukan seperti itu. Dengan catatan itu akan terwujud, itu akan berubah ketika dari orang itu sendiri yang mau berubah. Selama dia tidak mau berubah, tidak akan jalan. Makanya itu yang menjadi PR-nya saya sekarang. Bagaimana menumbuhkan sebuah kemauan untuk berubah dari adik-adik ini. Itu yang masih saya telusuri sampai sekarang. Kalau untuk langsung posisi kontrol sebagai manajer sudah berulang-ulang saya lakukan dari zamannya siapa ini Samin. Ya, semua trik. Cuma satu itu saya mau menerapkan posisi coaching dengan untuk pertama kali itu menumbuhkan kepercayaan mereka ingin berubah tanpa ada rasa ingin berubah. Semua walaupun posisi kontrol yang sampai 10 tidak akan tercapai. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, jadi dalam menghadapi siswa kita memang memerlukan kelima posisi kontrol ini ya. Walaupun memang posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer, tetapi kita tidak bisa serta-merta ya. Jadi ini perubahan ini seperti yang saya katakan dari awal, perubahan ini nggak langsung instan. Jadi kita perlahan. Jadi mungkin dari pertama kita posisi penghukum kita mulai naik sampai dengan posisi manajer. Dan yang para katakan bahwa sistem coaching itu mirip dengan pada posisi kontrol manajer ini. Jadi memang agak kesulitan juga ya, sama dengan Pak bilang, ini anak tidak bisa berubah kalau memang tidak ada kemauan dari dirinya sendiri kan. Nah memang seperti itu. Jadi memang biasanya disinilah letak kesulitan kita dalam menerapkan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah. Biasa jaga bentrok, karena di Purama bilang harus posisi manajer tanpa memukul. Tetapi ini anak-anak ini tidak boleh juga cuma orang kasih dia cuma mau kasih nasihat terus. Semua bagusan belum ada orang tidak. Jadi tetap sewaktu-waktu kita bisa memukulnya. Jangan berpikir ada posisi manajer, berarti posisi pemukul itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tidak juga. Jadi sewaktu-waktu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan. Tetapi kita usahakan carikan solusi dulu. Jika solusi yang kita buat itu masih tetap mereka lakukan, solusi bersama-sama itu masih tetap mereka langgar, kita berikan peringatan dan memang posisi yang paling terakhir itu kita kembali ke posisi penghukum. Jadi kita menggunakan hukuman sebagai penyelesaian kasusnya. Jadi tidak masalah ya kalau memang tetap kita akan kembali ke posisi itu, tetapi usahakan kita belajar dulu untuk memposisikan. Memang di posisi manajer ini memang diperlukan skill tertentu ya. Mungkin kalau Pak Rahno sudah biasa, Ibu Evi juga sudah biasa. Kalau saya memang belum semua saya terapkan untuk di posisi manajer ini, karena kebanyakan saya cuma menanyakan alasan tanpa mencarikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi tetap kita masih bisa, tetapi diusahakan kita berada di posisi manajer. Tetapi kalau memang anak-anak tidak bisa mereka, ada penghukuman itulah yang akan terjadi. Tidak balik lagi. Tetapi iya, karena memang anak-anak sekarang kan selalu sudah dibina oleh Ibu Evi. Ibu Evi suka bina. Pak Rato apalagi. Ibu Maria Pagi. Semua saya rasa guru-guru di sini suka bina. Tetapi kalau memang wataknya baru kembali lagi kan saya katakan tadi waktu di paradigma itu
perubahan paradigma, kita tidak bisa mengontrol orang lain, orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi nanti dia memberikan akses kepada kita untuk masuk ke dalam dirinya, baru kita bisa masuk. Apabila dia tidak memberikan akses, ceritanya yang memberikan akses itu, kalau para Pak Cirita makasih ini, kalau dia cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tentu kan lewat semua. Tetapi di saat dia resapi, dia kasih tinggal di otak apa yang para Clara bilang, pasti dia masih bisa, dia akan mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Jadi apalagi para ini ya, teknik-teknik sudah banyak yang dia kuasai, mulai dari coaching, ya apalagi waktu di Pak Doktrin juga biasa ya Pak. Iya. Beliau ini salah satu ahli doktrin di kampus, karena saya adikkan. Selalu Pak Doktrin, ya, pokoknya orang-orang yang ini jago. Tetapi memang anak-anak saja ini yang memang anak ini. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada anak ya, karena seperti tadi yang para mulia kayak Gus, orang sudah berusaha di sekolah, tetapi di lingkungannya tidak. Sementara dukungan itu harus juga dari orang tua. Orang tua itu malah yang harus mendukung yang lebih besar daripada kita. Buat kita sudah berusaha, tetapi orang tua tidak mendukung, ya wallahu a'lam apa jadinya anak tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi memang walaupun kita sudah berusaha menerapkan posisi manajer, bisa saja sewaktu-waktu, tetapi bukan setiap waktu. Sewaktu-waktu bisa kita kembali ke posisi penghubung apabila memang anak tersebut memang sudah tidak bisa dilayani dengan kata-kata. Nah, untuk materi selanjutnya, adalah keyakinan kelas. Kemarin Pak Aris bahkan Ibu Rahmat dia apa bukan kesempatan, tapi keyakinan. KTP. Karena kan ya biasanya jadi kebanyakan orang harus yakin dulu ya, harus berdasarkan kepada keyakinan seperti yang Pak Ranto bilang. Kesepakatan itu kan bisa sewaktu-waktu bisa dihilangkan, tetapi di saat kita yakin, maka biasa kita lakukan. Makanya dia disebut dengan keyakinan kelas. Dia lebih mengarah kepada keyakinan kelas daripada kepada kesepakatan kelas atau aturan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas ini kita membuat dulu kesepakatan dalam kelas. Baru selanjutnya, bukan berarti kesepakatan kelas itu hanya berlaku di kelas ya. Bisa juga dia berlaku di lingkungan sekolah. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada dan lebih rinci dan konkret. Jadi contoh, menghargai teman dan guru. Di situ kan memang sudah rinci ya. Dia diminta untuk menghargai, bukan dikatakan jangan masuk kelas. Pokoknya kalau di keyakinan kelas itu diusahakan tidak menggunakan kata jangan. Dia harus mengandung kata yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi kayak menghargai orang, datang tepat waktu, seperti itu ya. Selanjutnya, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh ada kata jangan datang terlambat, tetapi datang tepat waktu. Jadi kita ubah konteks kalimatnya saja, tetapi tujuannya itu tetap sama. Keyakinan kelas enaknya tidak terlalu banyak, sedangkan sedikit saja anak-anak lupa, apalagi kalau semuanya. Jadi jangan banyak-banyak terlalu bikin keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya kemarin yang saya terapkan di kelas 7 itu, yang pertama itu dia harus saling menghargai. Saling menghargai, selanjutnya itu harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain, dan ada 5 yang kemarin yang saya lakukan di kelas untuk kesepakatan kelas. Dan selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut
ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak bisa cuma dari kita sendiri ya. Waktu sebelumnya sebenarnya ini memang sudah terlambat. Seharusnya keyakinan kelas ini dibuat pada saat awal semester. Tetapi karena baru mendapatkan materinya sekarang, sehingga dia baru diterapkan sekarang. Tetapi pada awalnya, saya itu sudah membuat peraturan dengan setiap siswa per jenjangnya. Ada aturan-aturan yang saya berikan pada saat mereka menerima materi dari saya. Tetapi aturan ini itu cuma kebanyakan dari saya. Saya atur. Pokoknya tugas harus masuk tepat waktu. Saya yang atur mereka. Tetapi padahal biasa kan siswa tidak malas ya mengerjakan tugas tepat waktu itu. Nah, jadi kalau untuk keyakinan kelas itu kita tanyakan pendapatnya. Jadi semua siswa yang ada di ruangan tersebut itu harus memberikan pendapat apa yang mereka inginkan. Jadi kita jangan cuma dari diri kita sendiri, tetapi harus dari anak-anak berupa curah pendapat mereka seperti itu. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini jangan cuma satu kali bikin untuk satu semester. Kalau misalnya sudah ada yang menyimpang dari aturannya itu kita buat lagi, kita tinjau lagi supaya untuk kebaikan anak-anak ini. Nah, yang paling terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah yang akan kita lakukan dalam menghadapi anak-anak. Biasanya, di saat anak-anak itu melakukan kesalahan, kita kebanyakan hanya menghukumkan, kita hanya memberikan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dari kesalahan mereka itu, kita akan memberikan konsekuensi atau hukuman kepada anak-anak tersebut. Tetapi kalau di dalam budaya positif, itu bukan hukuman ataupun konsekuensi yang harus kita terapkan kepada siswa, tetapi kita harus menerapkan restitusi. Di mana restitusi sudah Bapak Ibu baca tadi. Jadi itu menciptakan kondisi bagi untuk mencarikan solusinya, untuk membentuk karakter mereka ya. Jadi melewati restitusi ini, kita bisa membantu karakter mereka. Jadi biasanya kita yang cuma main hukum, main kasih konsekuensi, dan itu memang banyak yang kita lakukan, sering kita lakukan. Nah, di sini kita akan menerapkan restitusi. Restitusi ini juga itu merupakan proses kolaboratif dalam mengajarkan murid. Jadi kita kolaborasi dalam mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Seperti yang tadi Pak Rako katakan, dia sudah mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Jadi itulah restitusi. Jadi setelah kita mencarikan solusi, dia akan kembali ke kelompoknya dengan lebih pede lagi. Dia tidak akan menjadi orang yang gagal. Dia akan menjadi orang yang lebih pede lagi pada saat dia kembali ke teman-temannya. Karena segitiga restitusi, jadi modelnya bentuk segitiga. Tidak mungkin segitiga restitusi berbentuk segi empat kan? Jadi ini ada bentuk segitiganya, mulai dari sisi bawah, mulai dari posisi bawah itu menstabilkan identitas. Selanjutnya kita naik. Jadi kita di sini menstabilkan identitas ini, kita kasih biar tuh anak-anak mau cerita apa yang masalah yang barang hadapi. Jadi ini segitiga restitusinya, untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang sisi pertama itu menstabilkan identitas. Pada bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan. Karena mereka berpikir, anak-anak ini selalu berpikir, jika saya melakukan kesalahan maka saya menjadi orang yang gagal kan. Itu walaupun tidak ditanyakan kepada mereka, sama dengan saya. Saya melakukan kesalahan pasti saya merasa saya itu gagal. Gagal melakukan apa yang menjadi kesalahan saya itu. Nah, jadi di sini pada posisi menstabilkan identitas, kita biarkan dulu anak-anak
berbuat salah. Bahkan di sini kita perlu penekanan supaya mereka akan lebih pede itu. Misalnya mereka sudah berkata, biasa juga seperti itu, anak-anak sudah menyampaikan. Kita bilang saja kepada mereka, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dia terpatahkan kan, mulai dari dia yang sudah emosi. Pada saat kita katakan, ya berbuat salah itu tidak apa-apa, pasti mulai menurun emosinya. Nah disinilah tugas kita untuk karena kita di saat berpikir secara emosi pasti tidak akan dapat kan penyelesaiannya. Jadi di sini yang kedua-duanya tidak boleh emosi ya, yang melakukan restitusi dengan yang anak si pelaku kesalahan. Jadi jangan juga kita suka bawa emosi karena memang emosi sekali. Ini anak dia bakal lakukan kayak kemarin dia sudah emosi sekali sampai melapor ya. Tapi itu tidak apa-apa yang kemarin. Kalau memang tidak bisa didisiplinkan oleh diri sendiri, pasti bisa didisiplinkan oleh orang lain. Nah, di sini kita katakan kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin Ibu Evi selalu mau bilang begitu pada anak ya. Para tua juga ya. Kata-kata itu pasti selalu tua yang bilang. Para tua apalagi Ibu Evi. Jadi saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi untuk melestarikan emosi anak-anak itu, kita berikan pendekatan. Ibu kita pernah waktu dulu berbagai macam anak semua. Tidak perlu nanti mau pakai bahasa baku ya, pakai bahasa adik-adiknya kita. Cuma kalau kemarin saya pakai restitusi itu memang harus pakai bahasa baku ya, karena yang menilai saya bukan cuma teman-teman, tetapi ya langsung ke pusat. Nah jadi inilah kata-kata yang akan dikeluarkan untuk menstabilkan identitas. Ya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, saya tidak akan mencari siapa yang salah. Cuma orang harus mencari solusinya. Kamu berhak merasa begini. Ini contoh-contoh kalimatnya. Tetapi kalimat-kalimat ini bisa kita sesuaikan dengan keadaan yang ada. Jangan selalu berpikir pada saat kita mau membimbing anak, apa aja di bagian menstabilkan identitas, apa aja yang mau bilang, bukan begitu ya. Jadi lakukan saja semurni mungkin. Jangan berpikir aduh di menstabilkan identitas, apa aja yang mau berpikir. Jadi seperti itu ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu? Nah untuk sisi yang kedua, ini kita validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau bisa memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya Chandra. Chandra kenapa kan kalau salah tertawa dalam? Mas apa menghadapi alasan? Jadi seperti itu. Pasti setiap mereka berbuat itu ada tujuannya. Jadi kalimat yang sering digunakan itu adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Jadi kita untuk validasi tindakan yang salah, misalnya mereka berkelahi, boleh kita gunakan kata itu. Padahal ya Emos boleh kan membuat lebih parah dari ini. Sebenarnya, tapi kata-katanya itu bukan dalam bentuk pertanyaannya, tetapi pernyataan. Kalau orang ke anak-anak dan kalian mau bilang pertanyaan, anak-anak semua jadi berarti dikomunikasi orang kan. Selanjutnya kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi di saat ada sisi berbuat salah, kita harus menanyakan apa alasannya. Karena sudah kan menerapkan ini. Apa alasannya? Kemarin itu sama angkatannya Salim. Orang yang banyak ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi, seperti yang dikatakan sebelumnya, itu setiap anak itu pasti punya kebutuhan. Mereka mungkin berkelahi karena itu untuk membela diri. Untuk membela diri. Di saat orang lain sombong pun, masakan saya mau dia. Biasanya kan seperti itu. Sehingga guru ini akan berkata, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tetapi jangan pernah berhenti hanya di tahap ini, karena segitiga restitusi itu kan ada 3
cuma berhenti di sini, jangan sampai anak-anak itu tidak, oh cuma ibu benarkan apa yang kita lakukan. Jadi seharusnya kita sampai dengan tahap terakhir, yaitu pada yang menanyakan keyakinan. Jadi ini berkaitan dengan keyakinan, peraturan atau kesepakatan yang ada di sekolah. Jadi dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang satu yaitu validasi identitas. Tingkah laku yang telah divalidasi di angka 2 tadi, validasi tindakan yang salah, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah dia sudah menerapkan kedua sisi dari segitiga restitusi, yang ini melanjutkan dengan kata-kata ini. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, atau tidak, tanyakan apa yang nantinya apa nantinya dampak yang dia akan dapatkan jika melakukan hal ini. Jadi apa yang kita percayai, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu akan menjadi orang seperti apa ke depannya. Jadi tanyakan juga di sini, setelah kita memberikan solusi, kita tanya apa nantinya ya, apa yang akan terjadi kepada ini anak kalau dia bikin ini. Karena sesuatu yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah, itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan kepada hari ini. Ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu, silakan sampaikan tanggapan lain. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu. Memang luar biasa yang telah menularkan budaya-budaya positif ke kita semua. Saya tidak memberikan pertanyaan, ya. Saya hanya mungkin berikan sedikit umpan balik, feedback dari apa yang tadi kita diskusikan, dari apa yang dikatakan Pak Ratno. Jadi kita sama-sama belajar, dan dengan adanya memang sejak perubahan kurikulum Menteri Mas Menteri ini, memang beliau itu menginginkan pendidikan yang intinya ya berpihak pada anak, kemudian yang tidak menekan anak, kemudian mengikuti perkembangan zaman, ya. Dan itu memang susah sekali, susah. Kalau orang bilang tadi memang ini mengadopsi dari Finlandia, itu memang ya. Jadi memang ini berkiblat ke Eropa, Finlandia, kurikulum ini, tapi memang tidak ada salahnya itu dicoba. Karena tidak mungkin pemerintah ini mau kasih penerapan ini aplikasi kurikulum baru tidak dengan pendidikan dahulu atau hal yang dahulu yang banyak ya. Pasti itu ada macam penelitiannya dulu dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa diterapkan. Nah, ini mungkin upayanya pemerintah dalam mengubah paradigma yang seperti Ibu Sadaka bilang, Ibu Rahman bilang. Jadi memang menurut saya yang budaya-budaya positif ini yang telah disampaikan Ibu Rahman memang sangat sulit sekali, ya, sulit sekali. Tapi tetap kita harus berusaha untuk mencoba, meskipun gagal sudah dengan posisi manajer, memang karakter orang itu berbeda-beda, siswa itu berbeda-beda, ya. Apakah semuanya gagal? Tidak, pasti ada yang berhasil. Berarti yang gagal ini kita kembalikan saja ke diri kita masing-masing. Berarti kita masih perlu belajar lagi. Termasuk saya ini perlu belajar sekali sama coach, bagaimana cara menjadi manajer yang baik, ya. Jadi seperti itu. Sudah musim hujan selesai. Jadi baiknya Bapak Ibu, kita memang tidak seharusnya ya kita belajar bersama-sama,
tidak harus menyalahkan apa ini kurikulum yang ada dari pemerintah. Kenapa kurikulum begini bikin tambah urusan-urusan begini? Bagaimana murid yang begitu tidak dihukum dan sebagainya? Ya kita coba pelan-pelan, kita belajar sama-sama. Dengan adanya Ibu CGP ini, mungkin kita bisa sharing apa yang beliau dapatkan di pendidikan, nanti bisa di-sharingkan ke kita. Saya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pernyataan dari Pak Waka. Insya Allah. Jadi di sini untuk penerapan budaya positif, seperti yang saya katakan dari awal, bukan langsung kita terapkan saja, tetapi kita perlu perlahan-lahan. Jadi tidak perlu langsung, oh Ibu Rama suka seperti yang begini, jadi orang harus langsung begini. Kita coba perlahan-lahan, jangan cepat-cepat, supaya hasilnya juga itu memberikan efek yang baik untuk kita. Jadi perlahan-lahan dari diri kita sendiri. Jadi melakukan perubahan itu jangan dulu minta orang lain untuk berubah dengan apa yang telah kita lakukan, tetapi ubahlah diri kita sendiri. Ubah dulu pola pikirnya kita. Oh ternyata yang budaya positif ini seperti ini. Jadi jangan dulu berpikiran ya, memang sih ini sulit ya, sulit dan bisa biasanya kontradiksi juga dengan keadaan yang ada di sekolah kita. Tetapi apa salahnya kita untuk menerapkannya, karena nantinya juga efeknya ini bukan ke orang lain, tetapi yang paling utama akan berdampak positif kepada diri kita sendiri. Ada lagi pertanyaan atau masukan dari kepala sekolah? Kita berkabul dulu untuk guru dan juga untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Karena hal-hal positif seperti ini pasti insya Allah menular, ya. Amin. Saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Rahma yang sudah menyampaikan materi sekaligus diseminasi tentang budaya positif yang bukan hanya menjadi sebuah wacana semata, tetapi inilah yang harus kita terapkan. Ya, insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Rahma ini dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya berharap apa yang disampaikan tadi ini benar-benar kita sadari. Ternyata saya selama ini seperti ini. Saya ada di kategori A, kategori B, kategori C dan seterusnya. Saya menjadi guru itu kurang lebih 10 tahun. Sejak 2006, kemudian 2016 menjadi kepala sekolah. Jadi 10 tahun itu bukan waktu yang singkat juga. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengajarnya sudah lebih 10 tahun. Saya 5 tahun di sini, kemudian 5 tahun di SMA. Saya merasakan perubahan itu nanti saya mengajar di SMA. Dan saya merasakan ada tadi guru sebagai teman? Ya. Ya, posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, jadi ketika saya menjadi guru di SMA, itu posisi kontrol saya sebagai teman itu ada sering saya lakukan, sehingganya alhamdulillah ketika saya keluar dari situ, siswa-siswa saya yang di sana itu ketika ketemu di jalan pasti terasa kangennya itu. Kita bisa merasakan itu ya, ketika ketemu siswa, ibu ya Allah ibu perlukan, kita merasakan itu. Pasti kita itu termasuk guru yang dirindukan. Tapi saya juga kadang ada di posisi yang menghukum tadi. Kalau ada yang tidak sesuai, maka saya mohon ampun sama Allah. Saya pernah sampai tampil siswa Bapak dan Ibu, karena menurut saya ada yang tidak sesuai. Karena tidak tahan ya, mungkin masih kita manusia biasa, kadang emosi juga masih suka meluap-luap sampai tanpa menampar yang terjadi. Jadi ketika saat berdoa itu, makanya saya sampaikan pada saat apel pagi, pada saat zikir itu tolong diresapi. Nah, setiap saya mengajar itu diawali dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah dengan khusyuk. Karena kemuliaan dari surah Al-Fatihah itu besar sekali. Makanya setiap kali pertemuan dengan siswa, saya ajak mereka membaca Al-Fatihah ini dengan khusyuk. Nah, ketika ada 2 orang siswa, itu pada saat membaca Al-Fatihah, ternyata cuma baca cerita. Jadi langsung saya undang di depan. Oh, ini siswa SMA ini tinggi-tinggi.
saya tampil. Saya pikir mau marah. Setelah selesai kegiatan pembelajaran berkata, laki-laki ini yang saya tampil Bapak Ibu datang ke saya, minta maaf sudah salah, insya Allah tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Dan setelah itu saya lakukan pendekatan, saya kasih muatan, ya itu tidak bagus, harusnya seperti ini, berikan contoh yang terbaik. Karena berdoa itu percakapan kita manusia makhluk dengan Tuhan, ya, percakapan kita makhluk dengan Tuhan. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh Ibu Rahma tadi ini benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita di sekolah maupun kehidupan di rumah. Memang fungsi kontrol yang pertama itu menghukum, Ibu Rahma tadi, ya. Menghukum ini yang masih sulit kita hindari, kerap saja terjadi di sekolah. Dan itu bukan hanya terjadi di sini. Di sekolah manapun pasti masih tetap ada yang namanya menghukum. Meskipun sudah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan anak. Kemudian ada beberapa sekolah juga termasuk SMP 1 Paguyuban Pantai itu ternyata sejak tahun 2020 SMP 1 Paguyuban Pantai itu sudah termasuk sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu tidak boleh sama sekali ada kekerasan, tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh membentak siswa, pokoknya dengan penuh kelembutan seperti sekolah ramah anak. Tapi situasi dan kondisi lain di lapangan. Anak-anak kalau tidak mau kasih strep susah. Tapi kita berusaha untuk mulai perlahan-lahan kita kurangi Bapak Ibu, ya. Kita mulai kurangi. Sembari kita berdoa, kita doakan mereka. Kita doakan mereka, insya Allah bisa berubah diri, bisa menjadi anak-anak yang membanggakan, bisa patuh, ya. Sama dengan Bapak Ibu mendoakan anak Bapak dan Ibu setelah sholat didoakan, ya Allah berikanlah dia hati yang lembut. Jadi kita doakan juga anak-anak kita seperti itu, siswa-siswa. Jadi kemudian yang berikut, Bapak Ibu, kita mengajar itu bukan hanya sekedar transfer ilmu atau knowledge, bukan hanya sekedar itu, ya. Tapi mengajar itu merupakan sebuah panggilan jiwa. Jadi jangan hanya merasa aku kita pejam, itu manusiawi Bapak Ibu, ya. Kadang merasa jenuh, aduh, jam terakhir kalau kalau masih ada hati atau perasaan seperti itu belum termasuk yang namanya mengajar itu sebagai sebuah panggilan jiwa. Kalau mengajar sebagai sebuah panggilan jiwa, maka sudah ada yang namanya ikhlas, ya. Ikhlas itu ada. Mau jam pertama, jam terakhir, kalau sudah merupakan panggilan jiwa, mengajar kita adalah sebuah panggilan jiwa, insya Allah keikhlasan itu ada. Kalau kita sudah ikhlas Bapak Ibu, maka anak-anak ini kita sudah anggap mereka ini adalah anak kita sendiri. Bagaimana anak untuk menjadi orang, bagaimana anak menjadi manusia. Tapi kalau mengajarnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, masuk buka halaman 15, mau ditulis di situ dari halaman dari nomor 1 sampai nomor 5, mau dijawab, Ibu masih ada urusan di luar. Kadang ada yang seperti itu, tapi tidak terjadi di sini, ya. Itu namanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban Bapak dan Ibu. Tapi kalau memang benar-benar guru ini sebagai tugas mulia, ya, karena imbalannya ini surga, ya. Seandainya imbalan lo guru ini mau kipas angin, ya, mungkin tidak seberat ini. Gampang ini, karena dari imbalan mau kipas angin. Oke, tapi karena ini imbalannya surga, karena mengajar itu termasuk amal jariah. Bukan begitu Pak Ustadz Abraham, ya? Iya, Ustadz Haris. Ustadz Haris. Jadi amal jariah, menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Selama ilmu itu bermanfaat untuk mereka, insya Allah ini menjadi amal jariah. Jadi Bapak dan Ibu, guru itu memiliki 1001 macam cara. Sama dengan Abu Nawas, ada 1001 macam cerita buat Abu Nawas. Maka guru itu memiliki 1001 macam cara. Jangan pernah berhenti di satu cara. Satu cara dia tidak berhasil merubah ini anak-anak, menyerah diri. Jadi bukan guru DP nama itu. Jadi ketika satu cara tidak berhasil, maka coba kita cari cara yang lain. Di situ lagi tidak berhasil, kita cari lagi cara yang lain. Ya. Seterusnya sampai benar-benar anak ini
merubah dari yang tidak baik jadi baik, dari yang baik menjadi baik sekali. Nah, yang berikut ada tadi tentang budaya-budaya disiplin, Ibu Retno yang pertama ya. Nah, budaya disiplin itu, orang sukses itu adalah orang-orang yang disiplin. Percaya Bapak Ibu? Orang yang sukses itu paling banyak berawal dari orang-orang yang disiplin. Nah, disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Saya memang bukan orang yang disiplin, tapi saya berusaha bagaimana supaya saya itu jago disiplin. Saya tidak berani menyuruh Bapak Ibu hadir pagi-pagi di sekolah, sementara saya sendiri pada saat apel pagi tidak ikut sama-sama apel. Dan ini kan sudah menjadi kesepakatan. Sebenarnya meskipun tidak menjadi kesepakatan, tapi kalau sudah menjadi sebuah kesadaran, maka setiap apel pagi itu dihadiri oleh seluruh guru. Saya berharap seperti itu, dan Bapak Ibu guru juga berharap seperti itu kepada siswa. Pasti Bapak Ibu kecewa ya? Ibu Rapa pasti kecewa. Saya berharap hari ini karena ulangan, saya berharap semua siswa hadir. Tiba-tiba ada 5 orang siswa yang tidak hadir. Kecewa tidak? Kecewa. Karena bikin tambah-tambah urusan lagi, mau bikin kredit lagi, ujian susulan lagi, apa? Nah, saya juga pasti seperti itu. Ketika saya berharap Bapak Ibu semua hadir pada apel pagi, tiba-tiba yang hadir 5 orang. Saya kecewa. Tapi saya berusaha memahami ya, mungkin Bapak Ibu inilah berpikir yang positif. Ya. Tapi Bapak Ibu berusaha untuk memulai disiplin itu dari hal yang terkecil. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu yang lainnya? Memang dalam menerapkan disiplin itu agak sulit dan bahkan bertentangan dengan diri kita ya. Kita yang orangnya suka bebas dan tidak suka diatur, tetapi kita dihadapkan dengan disiplin yang ada yang mengatur kita kapan kapan waktunya kita masuk ke sekolah dan kapan waktunya kita pulang. Itu memang sangat berbenturan dengan diri kita pribadi. Tetapi di sini kita berusaha untuk melakukannya secara perlahan-lahan. Sekali lagi saya tekankan, perlahan-lahan saja dan dibiasakan. Karena kalau ada kebiasaan yang awalnya motivasi itu baru motivasi karena takut mendapat hukuman, lama-lama motivasinya akan berubah langsung dari dalam dirinya kita sendiri. Sama dengan yang tadi Pak Rako katakan bahwa dia dididik dengan keras dulu. Saya juga seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi marilah kita terapkan materi ini, budaya positif ini dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita tidak langsung melompat ke posisi kontrol manajer. Setidaknya kita melakukan perlahan-lahan dulu perubahan-perubahan. Dan usahakan kita di sini, intinya dari budaya positif itu adalah kita belajar. Belajar kita mengontrol diri. Mengontrol diri, kita kontrol emosi kita supaya kita tidak terlalu emosi berhadapan dengan siswa, dan carikan solusi-solusi terbaik dari penyelesaian masalah dari yang anak-anak lakukan. Demikian materi saya hari ini, insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila banyak kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu. Dan seperti yang Pak Waka bilang, kalau biasanya saya bertutur kata itu memang agak kasar, saya mohon maaf jika menyinggung Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anamia Putri Solata. Saya akan menyampaikan perasaan saya setelah menerapkan keyakinan kelas. Saya merasa senang dan lebih tenang serta dapat hidup rukun di dalam kelas setelah adanya keyakinan kelas. Namun, saya belum bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut sepenuhnya karena saya belum bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Saya berharap untuk kedepannya nanti saya akan menjadi lebih baik dan disiplin serta dapat bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.